Shalom. Shalom. Ya, bagaimana kabarnya semua? Biasa. Ya, kita memasuki awal tahun baru ya. Kita kembali datang ke hadirat Tuhan. Tuhan sudah memelihara kita. Ya, kasih Allah kita memang sudah sungguh terbukti ya. Ya, kita kasih salam kiri kanan dulu. Ya, baik. Sebelum memulai kita ke dalam hadirat Tuhan, kita tunduk kepala. Terima kasih Bapa di surga atas pimpinan Tuhan. Sampai hari ini kami masih sehat dan tidak ada berdoa apapun. Itu semua hanya karena kasih dan anugerah-Mu pada kami. Terima kasih. Kalau sebentar kami akan beribadah, kiranya Tuhan yang pimpin. Kalau ada saudara kami yang belum sampai ke Tuhan pimpin dalam perjalanan, kami serahkan ibadah kami ini, karena kami percaya ibadah kami penuh janji baik hidup nanti maupun yang akan datang. Kami serahkan ibadah kami ini hanya dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Juru Selamat dan Juru Rahmat kami. Haleluya, yang siap sama-sama kita katakan amin. Ya, kasih Allahku sungguh terbukti. Kita katakan kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Katakan kasih Allahku dengan sungguh-sungguh. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kita katakan sekali lagi, dari ulang. Kasih Allahku sungguh terbukti. Kasih Allahku sungguh terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Katakan bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kita akan bersyukur pada Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukur.
Bangkit berdiri, kita katakan bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu di Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi katakan bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur. Sama-sama kita bersyukur hanya kepada Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami hanya bersyukur kepadamu, kami menyembah hanya kepadamu. Ya, di dalam Mazmur 119 ayat 174, aku rindu pada keselamatan yang daripada Tuhan. Kita katakan Tuhan, aku rindu. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Katakan Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Rindulah watamu. Katakan Tuhan, aku rindu dengan sungguh-sungguh. Tuhan, aku rindu. Amin Tuhan. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Rindulah watamu. Katakan ku rindukan Kau hadir di sini. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh menurapi saat ini Yesus. Katakan ku rindukan, ku rindukan hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh menurapi saat ini Yesus. Kita katakan buat aku hidupkan setengah suara dengan sungguh-sungguh. Rindukan Kau hadir di sini. Rindukan Kau hadir di sini saat ini.
terima kasih Tuhan, kami menunjukkan Engkau hadir di hati kami. Terima kasih, silakan duduk. Ya, kita masuk ke gerbang Tuhan. Kita katakan ku masuk di gerbangnya. Dengan hati bersyukur, alamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka pada kiraanku. Ya kiraanku, ya kiraanku, ku bersuka pada kiraanku. Ya kiraanku, ya kiraanku, masuk di gerbangnya dengan hati bersyukur, alamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari Tuhan, ku bersuka pada kiraanku. Ya kiraanku, ya kiraanku, ya kiraanku, ku bersuka pada kiraanku. Kiraanku, ya kiraanku, ku bersuka pada kiraanku. Ku bersuka pada kiraanku, ku bersuka pada kiraanku. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ya, kita pakai telinga. Di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 dia naik, oh kembali. Ya, kita telah menang ya. Kita menang atas segala setan. Karena Tuhan kita telah bangkit, telah naik surga dan memberikan pada kita Roh Kudus. Ya, hambanya sudah berada di tengah-tengah kita, Bapak. Sebentar kita akan melihat firman Tuhan. Kita katakan seperti rusa yang haus. Hatiku tak tahan menunggu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitu pun
jiwaku Tuhan. Hanya pada yang mengenal itu, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu. Untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekatlah kasih-Mu. Kembali kita katakan seperti roh saya haus rindu hadirat sungai-Mu. Hidup saya haus rindu aliran sungai-Mu. Amin Tuhan, terima kasih. Hatiku tak tahan menunggu daripada gersang menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadiku, Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagiku, puisi hatiku Kau tahu. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekatlah kasih-Mu. Katakan dengan sungguh, hanya Engkau pribadi yang hatiku. Mari kita sama bangkit berdiri, saya serahkan kepada hamba-Nya. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku, isi hatiku Kau tahu. Dan bawaku semakin dekat denganmu, semakin dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekatlah kasih-Mu. Katakan, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu. Dan bawaku lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekatlah
dalam indahnya dekapan kasih Tuhan. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu ya Tuhan. Tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya, kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah kerinduan hati kami. Kami mau tetap tinggal dalam kasih Tuhan yang besar dan luar biasa. Kami mau tinggal dalam hadirat Tuhan. Sebab dalam hadirat Tuhan ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kemenangan demi kemenangan yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Pagi hari ini Tuhan, kembali kami datang dengan semangat yang baru, dengan kekuatan yang baru di tahun yang baru ini Tuhan. Sebab Engkau telah membuktikan kasih-Mu di sepanjang tahun yang lalu. Dan kami akan memulai tahun ini di minggu pertama daripada ibadah di bulan Januari ini. Kami percaya Tuhan, sebagaimana Engkau telah menolong dan memimpin langkah-langkah hidup kami, maka Tuhan juga di tahun ini akan membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan, kepada iman yang semakin kuat dan kokoh, supaya kami boleh menjalani hari demi hari dengan sukacita, dengan damai sejahtera, karena penyertaan dan perlindungan Tuhan yang menyertai di sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa. Minggu pagi hari ini kembali kami buka hati kami. Mari Roh Kudus ajari kami, buat kami mengerti dan memahami akan firman Tuhan. Sebab kebenaran itu yang sungguh-sungguh akan memerdekakan hidup kami. Kami tidak hanya mendengar sebuah pengetahuan, tetapi kami mau mendengar sebuah isi hati daripada Tuhan. Suara Tuhan sendiri yang berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Sehingga firman-Mu yang hidup dan berkuasa akan mengubah hidup kami, memperbaharui Tuhan, dan memulihkan hidup kami. Terima kasih Bapa. Roh hikmat, wahyu, pengertian turun di tengah-tengah kami. Amin. Membuka mata rohani kami, sehingga kami semakin memahami dan mengerti firman-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas ibadah kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang siap mendengarkan firman bersama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Pagi hari ini kita bersyukur di minggu pertama di bulan Januari tahun 2024. Kita lihat ya Tuhan begitu baik. Walaupun banyak rintangan, tantangan, persoalan, tapi bersama dengan Tuhan kita dapat mengatasinya. Amin. Oke, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan langsung membaca firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-10. Roma pasal yang ke-10 ayat 16 sampai 21. Roma 10 ayat 16 sampai 21. Saya akan baca ayat 16, Bapak Ibu Saudara baca ayat 17. Kita bergantian sampai dengan ayat 21. Ya, sudah dapat semua? Oke ya, sudah ada juga di layar. Judul perikopnya adalah ketidakpercayaan Israel. Ayat 16. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ayat 18. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapnya? Pertama-tama Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Dan dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku, dan aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Tetapi tentang Israel dia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa
yang tidak taat, dan yang membantah. Ya, Bapak Ibu, sebelum saya akan menjelaskan tentang tema khotbah di minggu pertama ini, yaitu tentang iman dan firman Tuhan, izinkan saya menyampaikan dulu mengenai tema khotbah sepanjang tahun 2024. Tema khotbahnya adalah fokus beriman teguh kepada Kristus. Saya ulangi, tema khotbah sepanjang tahun 2024 adalah fokus beriman teguh kepada Kristus. Kenapa hal ini penting untuk kita fokus beriman teguh kepada Kristus? Supaya setiap jemaat tetap beriman atau percaya kepada Kristus di tengah goncangan demi goncangan yang akan terjadi di tahun 2024. Karena kalau kita kuat teguh di dalam iman percaya kepada Kristus, kita tidak mudah digoncangkan. Karena di masa-masa ke depan kegoncangan itu akan semakin kuat. Kalau kita tidak berpegang kepada Tuhan, maka kita juga akan mudah digoncangkan. Dan tema bulan Januari tahun 2024 ini tentang dasar iman yang teguh. Jadi kita perlu mengetahui tentang dasar daripada iman. Kita harus mengerti apa yang merupakan iman, apa itu iman. Kita harus meletakkan fondasi tentang iman itu dasarnya seperti apa, ya. Dan tema khotbah hari ini di minggu ini bicara tentang iman dan firman Tuhan. Oke ya. Ya, sekarang kita akan bicara tentang iman dan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, iman itu memiliki peranan yang sangat besar dan sangat penting dalam kehidupan kekristenan kita. Iman itu tidak hanya perlu kita hayati, tapi juga harus kita mengerti dan harus kita alami atau kita hidupi dalam hidup kita. Alkitab berulang kali, baik itu dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru, memperingatkan kita untuk hidup oleh iman. Amin. Firman Tuhan berkata begini, orang benar akan hidup oleh iman. Ya, kalau kita menyatakan diri bahwa kita adalah orang benar, yang harus kita buktikan dalam kehidupan kita sehari-hari adalah hidup kita memiliki iman atau tidak. Nah, kalau kita menyatakan diri sebagai orang benar, maka kita harus hidup oleh karena iman. Nah, iman itu bukan karena perasaan. Iman itu juga bukan karena melihat, tapi iman itu adalah karena percaya, sekalipun tidak melihat. Nah, inilah yang harus menjadi bagian dari kehidupan kita sebagai orang Kristen. Ibrani 11 ayat 1, bisa ditampilkan ayatnya. Ibrani 11 ayat 1 ini menceritakan tentang definisi iman. Dikatakan begini, iman adalah dasar dari segala sesuatu. Kalau itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, ya, berarti di sini kita bisa lihat bahwa dasar itu seperti begini. Kalau kita mau bangun sebuah bangunan, maka yang harus kita bangun terlebih dahulu adalah dasar, fondasi. Semakin besar bangunan yang akan kita bangun, maka fondasinya, dasarnya harus kuat. Semakin lama dibangun. Dan pengerjaan untuk membangun sebuah fondasi lebih lama daripada membangunnya, finishingnya, betul ya? Bisa berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk sebuah fondasi. Jadi dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi yang kedua yang kita bisa lihat, selain iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang harus kita bangun. Sebab kalau dasar kita tidak kokoh, tidak kuat, maka bangunan hidup kita juga akan mudah roboh, runtuh, ya. Di Indonesia beberapa kali, padahal kita ini adalah negeri yang penuh dengan
bencana alam ya. Tapi banyak rumah di Indonesia ini dibangun tidak berdasarkan struktur yang tahan gempa, betul ya? Sehingga setiap kali ada bencana alam terjadi, baik itu gempa bumi, bencana banjir, maka banyak rumah-rumah di Indonesia ini roboh karena tidak membangun dasar. Demikian juga kalau kehidupan kekristenan kita tidak dibangun di atas iman yang kuat dan kokoh, iman yang keropos, iman yang mudah hanyut oleh dunia, maka kehidupan kita juga akan hancur. Ya, gampang terbawa oleh arus dunia. Tapi kalau kita mengerti betul-betul bahwa iman kita harus kuat, tidak lemah, tidak goyah, maka kita sedang membangun sesuatu yang akan bertahan lama. Ya. Jadi mari perhatikan sungguh-sungguh tentang kehidupan, khususnya kehidupan iman. Kalau imanmu cepat goyah, mudah menyerah, maka kita tahu bahwa kedepannya juga kita tidak akan mudah menghadapi tantangan, goncangan, permasalahan, dan persoalan yang akan terus melanda kehidupan kita. Oleh sebab itu Tuhan mengingatkan kepada kita, orang benar hidup oleh iman, percayanya kepada Tuhan. Ya, jadi dan dikatakan di dalam ayat tadi, dalam Ibrani 11 dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi harapan itu dasarnya adalah iman. Amin. Pengharapan kita dasarnya adalah iman. Di dalam firman Tuhan dalam 1 Korintus 13 ayat 13, siapa yang tahu ayatnya? Ini ayat sekolah minggu, biasanya ayat hafalan. Iman, pengharapan, dan kasih. Ya, ada 3 hal yang utama, yang penting menurut Paulus dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Yang pertama adalah iman. Kedua, pengharapan dan kasih. Ya, walaupun kasih dari semuanya itu yang paling besar adalah kasih. Tapi iman itu adalah dasar. Kepercayaan kita kepada Tuhan ini dasar. Kalau dasar kita goyah, maka semuanya juga akan hancur. Ya, pentingnya iman dan pengharapan kita didasari oleh iman. Kita nggak bisa berharap kalau kita berharap kepada apa? Kepada kepercayaan kita kepada Tuhan. Ya, jadi di sini jelas iman dan dasar dari pengharapan, dan iman, pengharapan dan kasih adalah sesuatu hal yang penting. Kemudian firman Tuhan juga berkata begini. Di dalam Ibrani 11 ayat 6 dikatakan begini. Tanpa iman tidak ada seorang pun yang berkenan kepada Allah. Jadi kalau kita mau hidup berkenan di hadapan Allah, maka kita harus hidup di dalam iman. Ya, karena tidak ada seorang pun yang berkenan kepadanya kalau tidak memiliki iman. Juga firman Tuhan juga berkata bahwa kita ini kan sedang ada dalam sebuah pertandingan, perlombaan yang diwajibkan bagi setiap kita. Perlombaan itu adalah perlombaan iman. Dari awal sampai akhir iman kita harus kokoh sampai ke garis akhir, sampai kita memenangkan pertandingan iman. Itu sudah jelas sekali ya. Dan Paulus juga berkata bahwa di dalam Efesus 2 ayat 20, namun aku hidup, dan hidup yang aku hidupi sekarang adalah hidup oleh iman kepada Anak Allah yang hidup. Jadi Paulus pun menyadari bahwa hidup yang dihidupi pada sekarang ini adalah hidup oleh karena iman. Ya, jadi dari ayat-ayat yang kita sudah dengar tadi, betapa pentingnya iman. Ya, nah sekarang pertanyaannya adalah begini. Bagaimana iman itu timbul dalam hidup kita, terjadi dalam hidup kita? Jadi iman tidak timbul begitu saja.
tetapi tumbuh melalui sebuah proses. Ya. Nah, nanti kita akan lihat prosesnya seperti bagaimana. Tetapi kalau kita lihat munculnya iman dan membuat iman itu bertumbuh tidak terlepas dari adanya firman Tuhan. Jadi kalau dengan kata lain saya mau katakan dasar daripada iman. Nah, tadi kan saya katakan iman adalah dasar dari segala sesuatu. Dasar dari pengharapan adalah iman. Jadi kemudian sekarang dasarnya iman apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan. Ya. Jadi firman Tuhan adalah dasar dari segala sesuatu. Jadi tanpa firman tidak mungkin akan adanya iman. Tidak mungkin. Ya. Perlu firman. Nah, kalau kita menyadari bahwa kehidupan kita di dunia ini membutuhkan iman, maka kita harus memenuhi hidup kita dengan iman, dengan firman. Ya, penuhi terus hidup kita dengan iman supaya kita memiliki iman yang kuat, iman yang besar, iman yang kokoh, dan itu harus diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Itu yang menjadi bagian kehidupan kita. Saya percaya di tahun 2024 ini, jika kita melakukan hal yang penting, ya, maka kita tidak akan mudah digoyah. Dunia boleh berlalu, dunia boleh mengalami goncang, tapi seperti firman Tuhan berkata, walau 1000 lebah di sisi ya sebelah kanan, 1000 di sebelah kiri, 10.000 di sebelah kanan, kita tidak akan goyah. Karena kenapa? Kita punya dasar yang kuat, yaitu iman yang teguh. Nah, sekarang bagaimana prosesnya seseorang menjadi percaya? Ya, Nats ini mengajarkan bahwa kita perlu yang pertama perlu mendengar firman Tuhan. Ya, mari kita baca ayatnya di dalam Roma 10 ayat 17 tadi dikatakan begini, ayat 17. Oke, ya. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman itu, iman itu timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Jadi sumber iman atau sumber pertumbuhan iman kita itu bukan dengan aktif dalam kegiatan-kegiatan rohani. Ya, sekalipun itu baik, ya, itu perlu untuk kita melakukan kegiatan-kegiatan rohani secara aktif. Tapi itu bukan merupakan sumber atau jaminan iman kita dapat bertumbuh. Dan bukan pula karena memiliki posisi, sudah memiliki jabatan dalam sebuah pelayanan, maka mengatasnamakan atau menjadikan kita sudah memiliki iman yang kokoh dan iman yang kuat. Belum tentu. Belum tentu iman bertumbuh itu karena kita punya posisi, bukan karena alasan-alasan yang demikian. Tapi yang membuat iman kita bertumbuh atau iman itu muncul dalam hidup kita adalah pendengaran akan firman Kristus. Ya, jadi untuk itu kita perlu sering mendengar firman Tuhan, tadi saya katakan. Ya, perlu mendengar firman Tuhan. Jika firman Tuhan hanya kita dengar seminggu sekali aja, bagaimana iman kita dapat bertumbuh? Hanya hari Minggu kita datang ke gereja. Itu pun datang ke gereja gak full dengerin firman. Ya, cuman berapa persen ya, lainnya lupa karena mikirin sambil dengar firman, mikirin yang di rumah, mikirin soal nanti setelah ini mau pergi kemana, mikirin anak-anak. Nah itu aja firman aja waktunya sudah tercuri seminggu sekali. Apalagi yang Kristennya disebut Kristen napas, Natal dan Paskah, itu cuma datang pas hari raya besar. Bagaimana imannya dapat bertumbuh? Ya, jadi kita perlu betul-betul menjaga supaya iman kita itu terus dapat bertumbuh dengan mendengarkan firman Tuhan.
Lewat apa? Lewat saat teduh. Ya, bisa dilihat slide-nya. Saat teduh pribadi itu merupakan cara untuk kita bisa mendengar firman Tuhan. Kemudian mendengar khotbah-khotbah atau sharing firman Tuhan. Kemudian kita juga bisa mengikuti komsel, pendalaman akan firman, pendalaman akan Alkitab dan lain sebagainya. Itu membuat kita bisa bertumbuh di dalam iman karena kita mendengar firman Tuhan. Jadi jangan sia-siakan waktu-waktu yang demikian. Amin. Karena firman itu sangat berharga. Firman Tuhan itu kekal selama-lamanya. Sekali dia berfirman, maka tidak pernah firman itu ditarik. Karena firman itu hidup, firman itu berkuasa. Sadari firman itu punya kuasa yang membuat membangkitkan iman seseorang. Tanpa firman Tuhan, iman tidak akan pernah datang atas hidup kita. Sedangkan iman itu adalah dasar segala sesuatu dalam kehidupan. Jadi, walaupun kita baca firman Tuhan ini kok saya nggak ngerti, tapi firman itu berkuasa. Jadi kita harus minta sama Roh Kudus supaya firman itu betul-betul kita mengerti dan kita paham. Karena firman itu sangat powerful sekali. Ya. Nah, pendengaran ini artinya, ya, pendengaran ini ada dua. Yang pertama, pendengaran itu adalah mendengar sambil lalu. Bisa nggak? Bisa. Kita dengar sesuatu, tapi kita sambil mengerjakan sesuatu. Biasanya kalau mendengar dengan sambil lalu itu kita nggak fokus dengan apa yang kita dengar. Nah, mendengar yang pertama ini, mendengar dengan sambil lalu ini nggak akan pernah menghasilkan iman. Ya, seperti contohnya khotbah di mimbar, hamba Tuhan sedang menyampaikan firman Tuhan, kita sibuk dengan pikiran kita sibuk ganggu orang lain misalnya, kita sibuk dengan WA kita, dengan medsos kita dan semua hal, sehingga kita tidak fokus mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Ya, dan itu tidak akan pernah membuat pendengaran kita itu menjadi sebuah iman. Ya, jadi pendengaran di sini adalah yang kedua, bukan sambil lalu, tapi pendengaran dengan sungguh-sungguh memperhatikan. Pendengaran dengan mendengar secara serius dan seksama. Jadi beda antara dengar dengan dengar-dengaran. Betul gak? Dengar itu cuma dengar. Dengar-dengaran berarti memahami, mengerti, dan mau melakukan. Nah, Tuhan mau pendengaran ini artinya kita dengar-dengaran. Kita mendengar firman Tuhan dan kita mau memperhatikan dengan baik-baik, dengan sungguh-sungguh. Dan itulah yang membuat iman itu timbul, bertumbuh dalam hidup kita lewat firman yang kita dengar. Nah, coba misalnya kalau kita dengar khotbah, kita perhatikan sungguh-sungguh karena kita pengen tahu firman yang saya dengar hari ini apa, kebenaran yang saya dengar yang Tuhan mau sampaikan kepada saya hari ini apa. Nah, waktu kita dengar, maka iman kita bangkit, iman kita muncul. Ya, jadi perhatikanlah firman Tuhan, berkali-kali ulang katakan, perhatikanlah cara kamu mendengar. Pendengaran kita itu sangat penting. Yang membuat iman itu timbul dan bertumbuh kembang adalah firman Kristus. Jadi dikatakan iman timbul dari pendengaran. Baru yang kedua dikatakan pendengaran akan firman Kristus. Perhatikan kata firman Kristus. Kristus itu artinya yang diurapi. Jadi waktu kita dengar firman, kita harus menjadikan firman itu sampai menjadi sebuah rema. Jadi ini bukan sekedar menjadi sebuah pengetahuan waktu kita baca Alkitab. Oh ya, sejarahnya si Daud waktu itu di Ziklag, dia menguatkan iman percayanya kepada Tuhan. Oh ya sudah, itu yang terjadi dalam Daud pada waktu itu. Tapi kalau kita mau mendengar firman Tuhan dan memperhatikan firman yang diurapi itu, maka kita akan berkata, wah, sebagaimana Daud menguatkan iman percayanya
di tengah masalah yang sedang dia hadapi, saya pun juga mau seperti Daud. Saya harus menguatkan iman percaya saya di tengah situasi saya. Saya mungkin sama seperti situasi yang Daud alami pada waktu itu. Jadi waktu kita dengar firman yang disampaikan oleh melalui khotbah, melalui apa yang kita dengar, melalui media sosial, kita tahu Tuhan sedang bicara kepada saya lewat hamba Tuhan. Firman itu menjadi suara Tuhan. Firman itu menjadi sebuah pesan hidup. Ya, firman itu menjadi hidup, firman itu diwahyukan, terjadi pencerahan dalam diri kita waktu kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, itulah yang membuat iman kita bertumbuh. Jadi nggak cuma menjadikan firman itu sebagai logos. Logos itu sekedar pengetahuan. Oh, saya tahu di Alkitab mengatakan bahwa Abraham itu memiliki iman. Oh, saya tahu hamba-hamba Tuhan itu juga memiliki iman. Tapi kita tidak mengalami kehidupan sebagai orang percaya, hidup di dalam iman. Nah, jadi di sini jangan cuma jadi sebuah pengetahuan. Untuk itu, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita perlu minta urapan Roh Kudus. Karena yang menuliskan Alkitab ini, kitab suci ini adalah Roh Kudus. Jadi setiap kata-kata di dalam kitab suci ini diilhami oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu juga yang akan memberikan ilham, pewahyuan kepada setiap kita waktu kita membaca firman Tuhan. Nah, dalam Matius 16 ayat 13 sampai 17, mari kita akan lihat ayat ini supaya kita memahami betul betapa pentingnya juga pewahyuan akan firman. Matius 16 ayat 13 sampai 17, saya akan baca dalam ayat 13. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, dia bertanya kepada murid-muridnya. Yesus suatu kali bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Dia tanya kepada murid-muridnya, menurut kata orang, kamu dengarnya siapa itu anak manusia? Atau aku, maksudnya Yesus ya. Terus kata mereka, jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Jadi Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut kata orang, siapa anak manusia? Mereka bilang, oh ada yang bilang Yohanes Pembaptis, Elia, Yeremia, atau salah satu dari nabi-nabi besar itu. Kemudian dalam ayat 15 Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Kalau yang pertama Yesus bilang, apa kata orang? Tapi yang kedua Yesus bertanya secara khusus kepada murid-muridnya, menurut kamu siapa? Yang lain pada bingung. Itu situasinya, contohnya seperti itu. Kalau kita baca firman Tuhan, kita harus masuk ke dalam cerita, seakan-akan kita ada dalam situasi. Itu yang akan membuat firman itu jadi hidup. Nah, waktu Yesus bertanya kepada murid-muridnya, Simon tahu-tahu berdiri. Ini kan orang berani ya, berani. Dia langsung ngomong, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Terus ayat 17 Yesus berkata begitu. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Jadi waktu Yesus bertanya, Simon itu dapat pewahyuan. Dan waktu itu dia langsung ucapkan, engkau adalah Mesias, engkau adalah anak Allah yang hidup, juru selamat dunia. Wah, murid-murid yang lain kaget. Karena mereka mungkin tahu tapi nggak paham. Ini Yesus ini kok bisa ada yang mujizat seperti nabi-nabi zaman dahulu, tapi dia berbeda. Gak ada yang mendapatkan pengertian yang dalam. Hanya Petrus pada waktu dia mengatakan, engkau adalah Mesias, engkau adalah juru selamat. Dan Yesus berkata, berbahagialah kamu Simon,
Karena itu bukan perkataan dari manusia, tapi dari Bapa di sorga. Orang yang dapat pewahyuan dari Tuhan. Yesus berkata, engkau adalah orang yang berbahagia. Ya, orang yang dapat pengertian soal firman Tuhan. Tahu-tahu firman Tuhan berbicara kepada kita ketika kita sedang mengalami situasi yang berat dan sulit. Firman itu tahu-tahu muncul, memberikan kekuatan, hidup sungguh-sungguh melalui hidup kita. Tuhan bilang, itu adalah pewahyuan. Dan mendengar yang demikian akan firman Tuhan itu yang harus kita miliki sebagai orang Kristen. Terus mengalami pewahyuan firman Tuhan dalam hidup kita. Maka kita akan menjadi orang yang berbahagia. Firman Tuhan dalam Matius 4 ayat 4 berkata begini. Setiap manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara percaya manusia tidak hidup dari roti saja. Amin. Ada nasi goreng, ada mie goreng, ya kan, gak dari nasi aja hidupnya. Ada makanan macam-macam ya, ada somai. Bukan begitu. Tapi apakah kita sungguh-sungguh percaya bahwa manusia tidak hidup dari roti? Maksudnya makanan secara jasmani. Tapi manusia juga perlu yang disebut dengan makanan rohani, yaitu apa? Firman yang keluar dari mulut Allah. Firman ini maksudnya firman rema, firman yang diwahyukan, bukan sekedar pengetahuan yang kita tahu tentang firman Tuhan. Ya. Setiap firman Tuhan itu yang kita dengar atau yang kita baca perlu kita percayai. Dengan mengucapkan, dengan memperkatakan, dengan mendeklarasikan firman yang kita dengar, bahwa hal itu adalah sebagai suara Tuhan yang khusus buat diriku. Pesan Tuhan yang khusus, peringatan Tuhan yang khusus, bahkan janji-janji Tuhan yang khusus atas itu. Ada seorang hamba Tuhan, dia punya ayat kunci yang jadi ayat, yang jadi bagian hidupnya. Dia bilang begini, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi. Jadi waktu dia menghadapi persoalan, dia akan ucapkan ayat ini. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi. Yang menghadapi masalah yang berat, doanya nggak dijawab-jawab sama Tuhan, bertahun-tahun dia bilang Allah turut bekerja. Sampai akhirnya dia lihat pertolongan Tuhan, dan dia tetap katakan Allah turut bekerja. Jadi ucapkan firman, karena firman itu berkuasa. Amin. Misalnya ada juga seorang hamba Tuhan yang mengatakan bahwa saya mengimani firman Tuhan yang berkata begini, bahwa bukan hanya apa yang saya doakan dan pikirkan yang dijawab oleh Tuhan, tapi Tuhan menjawab lebih dari apa yang kita doakan, bahkan lebih daripada apa yang kita pikirkan, seperti kuasa yang bekerja di tengah-tengah. Jadi dia ucapkan itu firman Tuhan. Nah, ada sebuah kesaksian hamba Tuhan yang bernama Pendeta Kenneth Hagin. Pernah dengar Kenneth Hagin? Kenneth Hagin ini adalah hamba Tuhan yang pelayanannya, dia menyebutkan dirinya bahwa dia ini adalah banyak orang menyebut ya dirinya sebagai Bapak Iman. Dia menyatakan bahwa salah satu pengajarannya yang sangat penting adalah word of faith, jadi firman iman. Nah, peristiwanya begini, dia ini lahir di Texas. Sejak kecil dia hidup sakit-sakitan, sakit terus dalam hidupnya, menderita kelainan jantung dan penyakit darah yang tidak dapat disembuhkan. Jadi sejak dari kecil. Suatu kali ketika dia berumur sekitar 15 tahun, penyakitnya semakin buruk sehingga dia menjadi lumpuh. Dan waktu dia menjadi lumpuh, dia terbaring di tempat tidur. Sangat lama dia terbaring. Dan waktu dia terbaring di tempat tidur ini, orang udah banyak mengatakan udah gak perlu sembuh lah, kasihan, sudah menderita dari kecil 15 tahun sekarang lumpuh. Orang yang sudah penyakit jantung, kelainan jantung dan penyakit darah, ya ini nggak bisa disembuhkan. Ya udah tunggu matinya aja.
Tapi apa yang terjadi, dia mengalami pertobatan yang dramatis. Waktu dia terbaring di rumah sakit itu, dia mengalami 3 kali kematian. Dan waktu mengalami kematian dalam 10 menit, jadi 3 kali dia mengalami kematian dalam 10 menit. Setiap kali 10 menit, dia melihat kengerian neraka. Waktu dia lihat kengerian neraka, dia hidup kembali. Jadi 3 kali mati, lihat neraka, selama 10 menit, hidup kembali. Sampai 3 kali. Kemudian di umur sekitar 17, 16, 17, secara ajaib dia disembuhkan. Dibangkitkan dari ranjang kematiannya oleh kuasa Tuhan dan oleh wahyu iman daripada firman Tuhan. Jadi ceritanya begini, sebelum dia sembuh, dia mencari petunjuk dalam Alkitab. Jadi di tengah sakitnya, dia didatengin Tuhan Yesus melalui peristiwa dia mati 3 kali itu. Didatengin Tuhan Yesus, akhirnya dia cari petunjuk dalam Alkitab. Yang dia cari adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan iman, ayat-ayat firman Tuhan yang berkaitan tentang penyembuhan dan tentang kuasa Allah. Nah, salah satu ayat yang menjadi pegangan dalam hidupnya adalah Markus 11 ayat 23 sampai 24. Mari kita lihat ayatnya. Markus 11 ayat 23 sampai 24. Markus 11 ayat 23 dan 24. Oke. Yesus berkata begini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerima, maka hal itu akan diberikan kepada. Jadi ayat ini dia baca, waktu ayat itu dia baca, ini jadi pegangan. Tuhan, engkau berkata bahwa asal aku tidak bimbang hati, maka gunung sakit penyakit ini harus menyingkir dari hidupan. Maka hal itu akan terjadi lagi. Dia ucapkan itu ayat ini dan dia percaya bahwa firman Tuhan berkata, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepada. Dia pegang ayat ini sampai suatu hari di tengah sakitnya dia alami mujizat dengan ayat yang dia pegang. Dan salah satu juga ayat yang jadi kunci dalam hidupnya adalah Roma 10 ayat 17 yang kita baca. Yang berkata, iman timbul dari pendengaran akan oleh firman Kristus. Dia berani, dia pegang, dia katakan firman Tuhan, dia mencari dan meresapi firman Tuhan secara intensif. Jadi firman Tuhan itu dia masukin ke dalam rohnya, dalam hatinya, dia ucapkan, dia perkatakan, dia bilang, saya percaya sesuai dengan firman Tuhan terjadi atas hidup saya. Dan akhirnya dia mengalami kesembuhan. Itu membentuk dasar keyakinannya kepada Tuhan melalui firman. Dan imannya didasarkan firman Tuhan. Karena dia karena firman Tuhan itu memiliki kekuatan untuk membawa perubahan. Itu yang dikatakan dalam buku, dalam tulisan-tulisan. Firman itu berkuasa, punya kekuatan untuk membawa perubahan. Amin. Jadi jangan abaikan firman Tuhan. Dengan firman-Nya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Dan perkataan yang kita ucapkan sesuai dengan firman itu adalah memiliki kuasa untuk mencipta, kuasa untuk mengadakan mujizat. Waktu kita memperkatakan firman, kita sedang membawa suara Tuhan itu terjadi atas hidup. Ya, jangan dipengaruhi oleh situasi, jangan dipengaruhi oleh perasaan, jangan melihat apa yang kita lihat dengan mata kita, tapi percayalah akan firman Tuhan, maka hal itu pasti akan terjadi atas hidup kita.
Oke ya, jadi di sini yang pertama hal demikian. Yang kedua perlu pemberita firman Tuhan. Ayat yang ke-18. Ya, saya akan bacakan yang 18. Tetapi aku bertanya, ini penulis dari kitab Ibrani bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Maksudnya bangsa Israel tidak mendengarnya. Memang mereka telah mendengarnya. Jadi mereka, bangsa Israel telah mendengar suara mereka, yaitu pesan Tuhan, suara mereka sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Jadi di sini firman Tuhan itu telah tersebar secara luas. Ya. Nah, firman Tuhan dapat tersebar lebih luas jika ada yang memperdengarkannya. Jadi kita itu harus menjadi pembawa firman Tuhan. Firman Tuhan berkata begini, berbahagialah orang yang membawa kabar baik. Coba di dalam Mazmur 118 ayat 26 dikatakan begini. Mazmur 118 ayat 26 bisa ditampilkan. 118 ayat 26 Mazmur. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Maksudnya gitu, diberkatilah dia yang membawa firman Tuhan, atau diberkatilah dia yang diutus untuk memberitakan firman Tuhan. Kami ini berarti bicara soal imam-imam. Kami memberkati orang yang membawa firman Tuhan itu dari dalam rumah Tuhan. Jadi kalau kamu jadi orang yang diberkati oleh Tuhan, jadi orang yang berbahagia dalam hidup kita, jadilah pembawa firman Tuhan. Jadi kita perlu pemberita firman Tuhan, sebab sehebat apapun dan seberkuasanya firman Tuhan, tetapi jika tidak ada yang memperkatakannya, jika tidak ada yang mendeklarasikannya, atau jika tidak ada yang memberitakannya, maka hal itu tidak akan berguna. Karena firman Tuhan itu berkuasa, tapi nggak ada yang menyampaikan, nggak ada yang memberitakan, nggak ada gunanya. Oleh sebab itu betapa pentingnya kita memberitakan firman. Ucapkan firman untuk situasi-situasi dalam hidup kita yang sulit. Di tengah keluarga, di tengah hubungan apapun, ucapkan firman sesuai firman Tuhan, sehingga situasi kita pasti akan mengalami perubahan. Itu pasti. Karena firman itu hidup. Firman itu menciptakan segala sesuatu. Dari yang tidak ada menjadi ada. Firman kata di dalam Mazmur dikatakan firman Tuhan itu kekal. Kekal itu berarti sekali diucapkan dari mulut Tuhan tidak pernah ditarik kembali. Kekal untuk selama-lamanya di surga. Dan bagaimana firman Tuhan yang kekal itu di surga itu termanifestasi di kehidupan kita. Itulah pentingnya kita sebagai pemberita firman. Ya. Nah, pemberita firman Tuhan tidak hanya mereka yang bisa berkhotbah, betul? Karena kalau enggak, ya cuma pengkhotbah aja yang bisa disebut sebagai orang yang diberkati, orang yang berbahagia. Tetapi hidup yang memancarkan terang firman Tuhan di mana kita berada dan ditempatkan, itulah yang disebut sebagai pemberita firman. Pemberita firman itu lewat kehidupan. Selain memang kita harus memperkatakan firman, tapi lewat hidup kita membawa terang firman. Sampai ada seperti contohnya, nih contoh aja. Ahok pernah berkata begini, kalau saya mati di kuburan saya, atau orang akan mengenang saya sebagai orang yang, misalnya orang yang baik, atau di kuburan saya akan tulis dalam kuburan saya yang berkata, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi orang akan mengingat dia sebagai orang yang hidup di dalam Kristus. Jadi mari hidup kita ini jadi bagian dari firman Tuhan. Sampai orang kalau melihat kita, bukan lihat waktu kita datang langsung, wah si troublemaker, wah si pembuat rusuh datang, wah itu image-nya jelek. Tapi kalau setiap kali kita datang, orang langsung bilang, wah si orang yang suka ceria ini datang.
orang yang sukacita ini datang, wah kita senang. Kalau dia nggak datang, nggak rame. Ya. Kalau nggak datang, kita menunggu. Sampai ada ini keponakan saya, dia kan masih SD ya. Dia ini sudah nerapin firman dari kecil. Kami sudah ajarkan tentang firman Tuhan dalam hidupnya. Jadi kalau pas dia nggak bisa datang, itu teman-temannya bilang nunggu-nunggu, katanya sampai akhirnya pas dia datang, karena kan dia kadang-kadang nggak masuk karena sering ada acara-acara gitu ya oleh keluarga gitu ya. Waktu dia masuk ke sekolah, teman-temannya bilang gitu, kemana aja lo gitu. Kenapa sih? Katanya kalau lo nggak ada, sekolah sepi katanya. Lo bawa jin apa katanya. Mereka kan bingung gitu ya. Karena kalau tanpa lo kayaknya semuanya sepi, nggak ada kehidupan. Tapi waktu ada kamu, kayaknya semuanya ceria, enak. Itu karena ada firman yang bekerja melalui hidup kita. Ya, kalau kita menghidupi firman, kita bersukacita, maka ada orang yang sedang sedih, kita datang, baru kita senyum aja, langsung orangnya tenang hatinya. Hatinya langsung damai. Karena firman itu hidup jadi bagian dalam hidup kita. Tindakan kita berbicara berseru lebih keras daripada ucapan yang kita keluarkan dari mulut kita. Ya, jadi kita sudah lihat mengenai hal-hal yang demikian. Pembawa kabar baik pertama di bumi ini menurut Bapak Ibu siapa? Ada yang bisa jawab? Kalau bisa jawab nanti saya kasih coklat. Coklatnya beng-beng. Atau coklatas. Siapa pembawa kabar baik pertama di bumi? Paulus. Ada lagi? Ayo, ini beneran nih, saya nggak bohong. Mentang-mentang saya ini nanti saya ini cari-cari enggak. Ada? Belum tepat. Semua benar. Coba pembawa kabar baik. Tapi yang pertama kali adalah masa Yesus? Hah? Nah, iya ini jawaban benar. Jadi nanti saya kasih coklat aja. Bukan promosi ya, bukan ada iklan ya. Ini contoh aja. Ya, saya tepati janjinya. Yaitu malaikat. Waktu dia berkata begini, hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Itu kan pemberita kabar baik. Juru selamat hari ini telah lahir, juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Aku membawa kabar kesukaan besar bagi dunia, bagi bangsa-bangsa. Terus baru selanjutnya paduan suara malaikat bernyanyi, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara orang yang berkenan kepadanya. Itu adalah kabar baik disampaikan oleh malaikat. Ya. Nah, malaikat aja sudah bawa kabar baik. Masa kita yang sudah menerima kabar baik, kita nggak menyampaikan kabar baik kepada dunia? Ya, kita barusan melewati momen Natal. Mari kita terus jadi pemberita firman Tuhan yang membawa kabar baik bagi dunia. Yang ketiga, yang terakhir, perlu respon terhadap firman Tuhan. Ayat 19 sampai 21 saya baca. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapi firman Tuhan? Pertama-tama Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat, dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Dan dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Ayat 21, tetapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Jadi meskipun sering bangsa Israel membanggakan dirinya sebagai bangsa pilihan, tapi bangsa Israel adalah bangsa yang tidak merespon firman Tuhan dengan semestinya. Contohnya kenapa? Suatu kali Yesus menangis melihat Yerusalem. Yesus berkata gini, Yerusalem, Yerusalem, ada banyak nabi yang menubuatkan tentang kedatangan akan anak manusia, penyelamat juru selamat atas bangsa ini. Tapi waktu juru selamat itu hadir di bangsa ini, mereka menolak, bahkan membunuh nabi-nabi pemberita itu, dan menolak
Yesus yang merupakan juru selamat yang sudah hadir. Mereka menantikan janji itu tentang juru selamat dunia yang menyelamatkan mereka. Tapi mereka punya perpikiran menyelamatkan itu dalam hal politik. Padahal Tuhan mau menyelamatkan kehidupan. Ya, itu lebih penting daripada masalah politik. Nah, jadi di sini bangsa Israel menolak, tidak merespon firman Tuhan. Padahal mereka ini adalah bangsa pilihan. Tuhan berkata, sekalipun bangsa pilihan, Tuhan bisa potong. Apalagi kita yang bukan bangsa pilihan. Kalau kita tidak merespon firman Tuhan, kita juga tidak mendapat bagian dalam kerajaan Tuhan. Perlunya respon waktu kita mendengar firman Tuhan. Bangsa Israel tidak menanggapi sekalipun firman Tuhan sudah diperdengarkan ke seluruh dunia. Ya, bangsa-bangsa sudah mengakui bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat dunia. Makanya lahir orang-orang Kristen di segala bangsa. Tuhan datang memberikan kasih karunia kepada mereka yang percaya, yaitu kita ya, menjadi bagian masuk dalam kerajaan surga. Tapi bangsa pilihan Tuhan sendiri menolak sampai sekarang. Walaupun pada akhirnya nanti Tuhan akan menyelamatkan beberapa yang tersisa dari bangsa Israel. Tujuan Tuhan ya di balik itu semua sebenarnya waktu bangsa Israel menolak, maka berita keselamatan itu disampaikan kepada bangsa-bangsa di seluruh dunia. Oke ya. Nah, respon terhadap firman Tuhan adalah dengan mendengar, mengerti, dan melakukan firman Tuhan karena percaya. Amin. Kita perlu merespon firman dengan percaya. Nah, Matius 13 ayat 23. Respon kita itu seperti apa dalam mendengarkan firman Tuhan? Respon kita itu di dalam Mazmur 13 Matius 13 ayat 23 dikatakan begini. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman Tuhan itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Jadi respon kita mendengar firman Tuhan ini ada 4. Ya. Alkitab memberikan contoh bicara soal tanah. Tanah ini bicara soal hati ya, hati kita. Nah, setiap kita mendengar firman Tuhan, jenis tanahnya berbeda-beda. Tanah hati kita berbeda-beda. Nah, tanah hati yang pertama yang tidak boleh kita miliki adalah kita bisa lihat di ayat-ayat sebelumnya. Mungkin di ayat yang ke-20 coba ditampilkan. Ayat 20, Matius 13 ayat 20. Ayat 20, Matius 13 ayat 20. Oh, ayat 19 berarti ya. Coba ada lagi. Di pinggir jalan yang pertama. Coba ayat 19. Nah, firman Tuhan berkata begini, kepada setiap orang yang mendengarkan firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Jadi tanah hati kita bicara soal respon kita waktu dengar firman Tuhan jangan seperti di pinggir jalan. Kalau benih ditaburkan di pinggir jalan, maka tidak akan pernah bertumbuh. Benih itu dirampas oleh iblis dan akhirnya tidak pernah mendapatkan berbuah, tidak pernah bertumbuh dan berbuah. Terus yang kedua ayat 20 berkata apa? Ayat 20, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ini juga jenis yang kedua, ialah orang yang mendengar firman Tuhan itu dan segera menerimanya dengan gembira. Dia sudah di batu-batu tertanam, sudah tumbuh. Jadi orang ini mendengar firman Tuhan dengan gembira, dengan sukacita. Amin buat firman Tuhan. Dia percaya. Terus ayat 21, segera menerimanya, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad, tinggalkan Tuhan. Cuman gara-gara persoalan penganiayaan, nggak tahan, tidak berakar firman Tuhan itu.
tidak menjadi bagian dalam hidupnya. Akhirnya waktu datang tumbuh di batu-batu ya, ditekan, firman Tuhan itu melalui persoalan, pergumulan, penindasan, orang itu segera pergi, kabur, murtad karena tidak berangkat. Terus yang jenis yang ketiga juga tidak boleh gitu ya. Ayat yang selanjutnya, ayat 22, ayat 21, 22. Terus yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Nah, ini banyak orang Kristen yang seperti demikian. Ya, waktu dengar mereka percaya firman Tuhan, dengar terus khawatir dengan keadaan situasi dunia, terus tertipu dengan kekayaan dunia, kenikmatan dunia, sehingga firman itu terhimpit, firman itu akhirnya jadi mati dan tidak berbuah. Jangan izinkan iblis dengan segala tawaran-tawaran dunia dan kekhawatiran-kekhawatirannya itu membuat kita tidak mempercayai firman Tuhan. Ya, jangan izinkan, karena kita tidak akan pernah berbuah. Tapi yang terakhir adalah yang harus kita miliki, yaitu yang ditaburkan di tanah yang ayat 23. Ayat 23 yang tanah yang baik. Ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Kalau mengerti berarti dia akan melakukan. Maka dia akan berbuah lebat. Buahnya pun beda-beda. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Walaupun itu semua berbuah, masih puji Tuhan. 30 puji Tuhan, 60 puji Tuhan. Tapi yang 100 kali lipat ini luar biasa. Jadi mari, masalahnya di hati. Iman itu bisa timbul lewat firman, tapi firman itu kalau kita tolak karena masalah hati kita, baik itu kekhawatiran dunia, baik itu masalah konflik dalam batin kita, ya kita bisa mengalami konflik dalam batin sehingga firman itu tak bisa bertumbuh. Ya, ini yang harus kita buang. Masalah konflik batin, masalah kekhawatiran, masalah ketakutan akan dunia yang terjadi kehidupan kita, kita harus menang sehingga respon kita terhadap firman Tuhan ini menjadi seperti tanah yang baik dalam hati kita. Ya, saya percaya waktu kita merespon firman Tuhan, kita memperkatakan firman Tuhan, firman itu menjadi bagian dalam hidup kita, maka kita akan mengalami kemenangan seperti yang dijanjikan oleh firman Tuhan. Amin. Sering kita ucapkan begini, mari kita sering ucapkan begini, bahwa hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup dalam diriku. Kemudian juga kita mau berkata bahwa Tuhan telah membawa aku dari kemenangan, dari kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar. Jadi ucapkan janji-janji Tuhan. Ya, saya percaya waktu kita merespon, menghargai firman itu sebagai sesuatu yang sangat berkuasa, maka kuasa firman akan bekerja, mujizat akan terjadi atas hidup kita. Kita aminkan firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita meneduhkan hati kita, menenangkan hati kita. Kita sudah dengar kebenaran hari ini. Ada hubungan antara iman dan firman Tuhan. Iman itu timbul daripada firman Tuhan. Dan Tuhan mau supaya hati kita menjadi hati yang merespon akan firman Tuhan. Tuhan juga mau supaya kita menjadi pembawa firman Tuhan. Dan kita mau menyediakan telinga kita untuk mendengar firman Tuhan. Dan semua proses-proses dan prinsip-prinsip yang kita dengar hari ini, biarlah itu menjadi bagian dalam hidup kita. Sebab Tuhan berkata bahwa orang benar hidup oleh karena percayanya atau imannya kepada Tuhan. Tidak tahukah bahwa kita ini ada dalam sebuah perlombaan? Perlombaan yang diwajibkan bagi setiap kita, yaitu perlombaan iman. Dan Tuhan mau
supaya kita mengarahkan pandangan kita kepada Yesus. Karena Yesuslah yang akan memimpin dan membawa iman kita sampai kepada kesempurnaan. Mari tetap kuat, berakar kepada firman, beriman kepada Tuhan, maka kita akan mampu melewati tahun 2024 ini dengan iman dan firman Tuhan. Seperti ada sebuah lagu yang berkata pada waktu yang lalu mengatakan begini, bahwa dengan iman aku lakukan semua, dengan iman ku hadapi semua. Gunung-gunung persoalan, gunung-gunung kesukaran itu dapat dihalau dengan iman percaya kepada Tuhan. Hari ini jika Bapak Ibu Saudara sudah mendengar akan kebenaran firman, mari praktekkan dalam hidup, perkatakan firman Tuhan, maka iman akan muncul dalam hidup. Perbanyak imanmu dalam situasi-situasi kehidupanmu, baik mengenai persoalan, mengenai hubungan, mengenai apa yang kau butuhkan dan kau cari. Perkatakan firman Tuhan, biar firman itu sampai menjadi sebuah pewahyuan, sampai menjadi sebuah rema, menjadi sesuatu yang hidup, menjadi daging dalam hidup kita. Maka firman itu akan bekerja seperti yang diperkatakan oleh firman. Terima kasih Bapak, hamba telah sampai, hamba telah berhenti berbicara, tapi Roh-Mu yang tanpa batas akan terus berbicara kepada umat Tuhan. Dan hamba berdoa, Tuhan, mari jemaat Tuhan, kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Bapak, hamba berdoa bagi seluruh jemaat-Mu yang hadir saat ini, mengangkat tangan di hadapan Tuhan, menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Mereka mau mengalami pertumbuhan iman yang signifikan. Jadi iman yang kokoh, iman yang besar, iman yang teguh di dalam Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, mulai pada hari ini Tuhan, biarlah mereka sungguh-sungguh Tuhan menjalani sebuah kehidupan di mana mereka tetap percaya, tetap beriman dalam kehidupan sehari-hari, bahwa janji Tuhan pasti akan digenapi. Dalam mereka mengalami pemulihan, mengalami kesembuhan, mengalami kenaikan Tuhan, posisi Tuhan, mengalami kenaikan level secara rohani ya Tuhan. Mulai hari ini segala batasan-batasan, segala rintangan, segala hal yang menghalangi mereka untuk firman Tuhan tidak dapat bertumbuh, baik itu kekhawatiran dunia, baik itu tawaran-tawaran dunia, baik itu masalah-masalah yang menghambat mereka sehingga iman mereka tidak dapat tumbuh. Saat ini hamba sepakat berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah mulai hari ini Tuhan, hamba percaya benih itu akan tertanam di tanah hati yang subur, di tanah hati yang baik dari setiap jemaat Tuhan. Berikan setiap hati dari setiap jemaat-Mu Tuhan, tanah hati yang baik, sehingga benih akan bertumbuh 30, 60, sampai 100 kali lipat. Terjadi Tuhan dalam hidup kami, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya, 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 haleluya.
dibaptis tidak diwajibkan untuk mengikuti perjamuan, tapi bagi kita yang sudah dibaptis boleh mengangkat perjamuan. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Urabasyadara, Urabasyadara, Irabasyadara. Kami percaya Tuhan, di dalam kami melakukan prosesi ini Tuhan, melakukan sakramen perjamuan yang kudus ini, kami percaya ada kuasa Tuhan. Sebab setiap kali kami mengingat akan pengorbanan Kristus, kami percaya Engkau sudah menggantikan segala kelemahan kami. Engkau sudah menghapus dosa-dosa kami. Engkau telah mengubah hidup kami, sehingga gambar diri yang rusak selama ini yang disebabkan oleh karena dosa semakin dipulihkan dan diubahkan, sehingga menjadi semakin sempurna sebagaimana Tuhan menciptakan kami pada awalnya dan pada mulanya. Dan biarlah kami mengejar keserupaan dengan Kristus, sebab keserupaan dengan Kristus adalah sesuatu yang menjadikan hidup kami menjadi hamba-hamba, menjadi anak-anak-Mu yang sempurna di dunia ini Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, setiap kali kami mau terima tubuh dan darah Tuhan, kami bersekutu bersama dengan saudara-saudara seiman. Kami memperingati akan kematian Kristus di atas kayu salib. Apa yang Tuhan sudah lakukan melalui kematian-Mu. Dan Engkau bukan saja mati, tapi bangkit pada hari kematian. Kuasa dosa dan kuasa maut tidak berkuasa lagi atas hidup-Mu. Dan sebagaimana kami yang mengambil bagian dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan, maka kami pun Tuhan akan dibebaskan dari kematian yang membinasakan, dari kematian yang membuat kami terhilang dari hadirat Tuhan. Walaupun daging kami mati, tetapi itu hanya sementara. Sebab pada saat kami mati, kami diubahkan dan kami memiliki tubuh yang baru untuk masuk di dalam kerajaannya yang kekal. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami mengangkat roti dan anggur yang Tuhan ubahkan menjadi tubuh dan darah Tuhan. Kami bersatu dengan Tuhan. Tuhan hidup dan tinggal di dalam kami. Dan jika Tuhan tinggal di dalam kami, bersama-sama dengan kami, siapakah musuh kami, siapakah lawan kami? Jika Tuhan menyertai kami, janji Tuhan bahwa kami akan dibawa kepada kemenangan demi kemenangan. Kami akan tetap berjalan di dalam jalan-jalan kebenaran dan jalan-jalan kehidupan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapak, ada kuasa pada saat kami hidup menyatu bersama-sama dengan Tuhan. Sebelum kita akan makan roti yang kita angkat di atas kepala kita, mari kita angkat roti di atas kepala. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebelum kita makan, kita mengingat akan tubuh Tuhan yang telah dipecah-pecah. Tubuhnya, kepala yang dimahkotai duri, tangannya yang dipaku, kakinya yang dipaku, bahkan lambungnya yang ditusuk sehingga keluar air dan darah. Semua pengorbanan yang Yesus lakukan di atas kayu salib untuk pengampunan, untuk penebusan dosa kita. Dan kita yang percaya pada saat kita mengambil bagian di dalam tubuh Tuhan ini, maka pada saat di akhir zaman kita akan dibangkitkan dan kita akan memperoleh kehidupan yang kekal, tinggal bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan yang kekal. Terima kasih Tuhan. Dan sebelum kita makan, dengarlah firman yang berkata, dan kita aminkan firman Tuhan. Bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan? Mari makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebelum kita minum, kita mengingat kuasa darah Yesus, darah yang telah tercurah 2000 tahun yang lalu, darah yang menebus segala dosa-dosa kita, darah yang menyucikan kita dari segala dosa dan kejahatan, darah yang memeteraikan kita bahwa kita adalah milik Tuhan, milik usaha Tuhan, darah yang menyembuhkan kita. Firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilur Yesus segala sakit penyakit kita disembuhkan. Dengan kuasa darah Yesus Kristus, firman Tuhan berkata bahwa kita mengalahkan iblis yang mendakwa kita siang dan malam. Kita mengalahkannya dengan darah anak domba dan perkataan kesaksian kita. Dan biarlah segala janji-janji Tuhan mengenai kuasa darah Yesus itu dimeteraikan dalam hati kita, dalam pikiran kita, bahwa apa yang Tuhan janjikan, bahwa kita adalah milik Tuhan, kita adalah anak-anak Tuhan, maka segala warisan yang dijanjikan daripada Bapa diberikan oleh kita, dan semuanya itu dimeteraikan menjadi bagian kita dengan darah Yesus Kristus. Mari sebelum kita minum, kita aminkan akan firman Tuhan yang berkata, bukankah cawan yang olehnya kita naikkan ucapan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, semua janji-Mu jika Engkau ada dalam kami, firman-Mu ada dalam kami hidup dan tinggal di dalam Engkau, maka semua janji-janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Serahkan kepada Rasul. Ya, terima kasih kepada hambanya Pak Gembala atas firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, sebentar kita akan memberikan persembahan. Kita tunduk kepala. Terima kasih Bapa yang baik yang terdapat di surga, Tuhan telah memimpin kami, memberikan kami firman Tuhan yang dibawa Pak Gembala. Kiranya Tuhan memberkati Pak Gembala dalam keluarga dan pelayanan Tuhan sampai lebih lagi, lebih pelayanan lagi. Kami serahkan kepada Tuhan. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan, kami akan memberikan persembahan dengan sukacita, karena kami tidak dapat membalas semua segala kebaikan yang daripada-Mu. Kami mau memberikan dengan hati yang sukacita, biarlah persembahan kami dapat dipakai untuk kerajaan-Mu. Biar sama-sama saja kemuliaan. Kami siap memberi pada yang siap, sama-sama kita katakan amin. Ya, kita katakan betapa hatiku berterima kasih. Betapa hatiku berterima kasih. Mengasihiku, Kau memilikiku, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Maka ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatku.
seumur hidupku. Katakan lagi, hanya ini Tuhan. Hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatku seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatku seumur hidupku. Amin. Terima kasih kepada persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Kita sudah di penghujung ibadah kita siang ini. Kami memuji kebesaran-Mu. Memuji kebesaran, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran Tuhan. Kebesaran-Mu Tuhan, Engkau Tuhan yang ajaib, yang dahsyat, yang perkasa dan luar biasa. Tuhan, setiap pemberian yang kami bawa di hadirat Tuhan, kami tahu persembahan yang kami beri mungkin tidak seberapa, tapi kami percaya ada sebuah kebenaran melalui pemberian-pemberian yang kami bawa di hadirat Tuhan. Baik itu persembahan sukarela, persembahan ucapan syukur, persembahan perpuluhan yang dibawa oleh umat Tuhan ke rumah Tuhan. Hamba percaya Tuhan ada sebuah perjanjian yang Engkau ikat, yang Engkau ikatkan bagi setiap kami yang memberikan persembahan. Amin. Kami tahu Bapa, mengapa setiap kali ibadah kami memberikan sebuah persembahan. Sebab kami tahu ada sebuah perjanjian yang Engkau sudah ikat dengan umat-Mu melalui semua persembahan-persembahan yang kami bawa di hadirat Tuhan. Bahkan Engkau berkata, jangan
datang kepadaku dengan tangan hampa. Tetapi biarlah setiap pemberian-pemberian, setiap persembahan yang kami bawa di hadapan Tuhan, dengan menyadari bahwa inilah persembahan yang kami bawa di hadirat Tuhan. Dan kami tahu Tuhan tidak berhutang. Ya. Kami tahu Bapak, pada waktu kami memberi bukan berarti Tuhan miskin. Tetapi kami tahu pada waktu kami memberi, kami sedang mempermuliakan nama Tuhan. Kami sedang menaikkan ucapan syukur. Bahkan Engkau mengikatkan perjanjian denganmu bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa Tuhan, setiap pemberian-pemberian ini boleh mendatangkan kemuliaan bagi kerajaan Tuhan, memperluas kerajaan Tuhan. Kami percaya Bapa, setiap kami Tuhan yang sudah memberi, Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Dan hamba berdoa Tuhan bagi seluruh jemaat yang saat ini dalam keadaan lemah, dalam keadaan goyah Tuhan, bahkan mungkin dalam keadaan sakit ya Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, pada saat kami terima perjamuan, pada saat kami terima persekutuan kami dengan tubuh dan darah Tuhan, Engkau hidup dan tinggal di dalam kami. Maka kami juga akan melakukan perkara-perkara yang besar, sebagaimana Tuhan kami melakukan perkara yang besar. Kami memiliki iman percaya di dalam Kristus, maka kami juga akan mengalami perkara-perkara yang besar. Tuhan menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Tuhan menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Amin. Tuhan mengangkat kami Tuhan. Tuhan memulihkan hidup kami. Tuhan memperbarui hari-hari kami. Tuhan mengubah kutuk menjadi berkat. Tuhan menjadikan segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Tuhan mengadakan mujizat. Tuhan mengadakan pemeliharaan dan penyertaannya di sepanjang kehidupan kami. Hamba berdoa Tuhan, biar seluruh jemaat Tuhan, baik yang bekerja, baik yang sekolah, baik apapun aktivitas, apapun kegiatan, bahkan status kami masing-masing Tuhan, kami percaya Tuhan, Tuhan telah memberkati kami. Tuhan telah menepati janji-janji-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat semua hal yang baik yang sudah kami terima daripada Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan bagi bangsa dan negeri kami. Jika sebentar lagi kami akan memasuki pemilu di bulan Februari, kami berdoa Tuhan, biarlah pada saat tanggal 14 Februari Tuhan, semua acara pemilihan ini boleh berjalan dengan baik. Dijauhkan dari segala rancangan-rancangan jahat, baik kekacauan, kerusuhan. Kami ingat, kami patahkan, kami tolak dalam nama Yesus. Segala kecurangan juga kami percaya Tuhan yang pegang kendali, sehingga tidak ada sesuatu hal yang jahat Tuhan yang berkuasa melalui peristiwa pemilu ini Tuhan. Kami percaya pada saat terpilih, pada waktunya kami percaya pemimpin yang berasal daripada Tuhan, yang Tuhan tetapkan, yang akan memimpin negeri ini. Kami percaya Bapa, bahwa Tuhan yang menetapkan pemimpin-pemimpin, dan Tuhan berkuasa mengendalikan segala sesuatunya. Oleh sebab itu kami serahkan semua, baik legislatif maupun presiden, Tuhan wakil presiden, semua pemilihan ini boleh berjalan lancar. Kami berdoa Bapa, keamanan negeri ini Tuhan berkati juga akan TNI dan Polri yang menjaga negeri ini untuk senantiasa aman, sehingga acara pemilu ini boleh dijalankan dengan baik ya Tuhan. Apakah itu memasuki putaran kedua sekalipun di bulan Mei, kami serahkan sampai dengan bulan Mei Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Semuanya ada dalam kendali Tuhan. Dan kami akan melihat Tuhan, Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia Tuhan dipakai oleh Tuhan untuk menggenapi segala rencana-Mu terjadi Tuhan. Dan Engkau pakai Indonesia. Kami rindukan setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan atas negeri ini. Dan kami berdoa biar shalom Tuhan, damai sejahtera Tuhan, berkat-berkat Tuhan dicurahkan atas Indonesia. Amin. Terima kasih. Kami juga berdoa bagi Bapak Presiden, Wakil Presiden, Bapak Joko Widodo, Haji Ma'ruf Amin, yang memimpin negeri ini Tuhan, beserta seluruh jajaran menteri Tuhan, staf pemerintah dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Tuhan berkati setiap pemimpin-pemimpin bangsa ini, sehingga jadi pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin-pemimpin bangsa yang akan membawa bangsa ini sejahtera Tuhan, dan boleh menikmati semua hal yang terbaik yang disediakan di negeri ini Tuhan, dapat dikelola dengan baik. Terima kasih Bapak, kami serahkan negeri ini Tuhan ada dalam kendali Tuhan. Dan jika sebentar kami akan mengakhiri ibadah minggu pagi hari ini, kami tahu Tuhan telah menyediakan hal-hal yang khusus bagi kami, berkat-berkat
yang ajaib Tuhan, yang sudah kami terima pada saat kami memuji menyembah, mendengarkan firman Tuhan sampai di penghujung daripada ibadah ini. Tuhan menyediakan berkat yang khusus bagi kami. Mari jemaat Tuhan kekasih Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita arahkan tangan kita kepada Tuhan. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Karena Dia adalah sumber segala sesuatu yang kita butuhkan dan kita harapkan. Bapa, ini hamba-hambamu, anak-anak, dengan tangan yang terangkat di hadirat Tuhan. Engkau tahu apa yang kami butuhkan dan kami perlu. Engkau menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan Tuhan. Oleh sebab itu hamba berdoa, turunlah berkat daripada Bapa Surga. Turunlah kasih karunia, kasih setia, rahmat daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah persekutuan dengan Roh Kudus akan menuntun seluruh jemaat Tuhan untuk memasuki musim yang baru dalam hidup mereka. Di tahun yang baru ini, janji Tuhan, mereka akan senantiasa naik dan tidak pernah turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan bawa mereka terbang tinggi bagai burung Raja Wali, mengatasi segala badai-badai dalam hidup mereka. Dan janji Tuhan, Engkau akan bawa kami dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar, dari satu kasih karunia kepada kasih karunia semakin melimpah, dari satu iman kepada iman yang semakin kuat dan kokoh dan teguh di dalam Tuhan. Dan segala hal yang terbaik yang merupakan janji Tuhan, Tuhan genapi. Apa saja yang diperbuat dengan tangan kami, Tuhan membuatnya berhasil dan beruntung, karena Tuhan ada bersama-sama dengan kami dan di pihak kami. Terima kasih Tuhan, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali menjemput setiap kami. Kami tidak kedapatan bercacat celah, tapi kami tetap hidup dalam kekudusan, kebenaran, ketaatan, dan kesetiaan. Dan kami akan diangkat di awan-awan yang permai untuk tinggal bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaannya yang kekal. Semua janji-janji Tuhan itu dimeteraikan dan terjadi dalam kehidupan kita. Dan setiap kita yang telah menerima janji-janji Tuhan itu bersama-sama katakan amin.